Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Uji Kinerja PPG, perkenalkan saya Laili Mas'udah dengan nomor induk mahasiswa 27020250145, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi mata pelajaran fikih di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Salafiyah Syafi'iyah Proto, Kecamatan Kedungni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, kelas 8 dengan materi ketentuan makanan halal dan haram. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa bersama terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragna fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Bu Eli absen dulu ya. Ada yang tidak berangkatkah atau berangkat semua? Bentar. Ada yang nggak berangkat? Oke. Anton Afif Maulana, Aura Naila, Naufal Zuhair, Hadir. Naura Rayyan, Naila Sofia, Salsabila Nurjannah, Satrio Bayu Aji, Sholahuddin Al-Ayubi, Silvi Amelia, Naura Najwa Faranisa. Tanggal 25 yang tidak masuk satu ya, semoga bisa minggu depan bisa masuk semua. Sebagai warga negara Indonesia, mari kita tunjukkan bukti cinta kepada bangsa Indonesia dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan dimohon berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadikan
Silakan duduk kembali. Oke. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang infak, sedekah, hibah, hadiah. Ya, masih ingat? Nah, untuk pelajaran yang akan datang atau pelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang makanan halal dan makanan haram. Apa itu makanan halal? Ya, kalau makanan haram? Ya, kebalikan dari makanan halal, berarti kalau haram itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian nanti bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, ya. Kemudian bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, menentukan halal dan haramnya makanan, bisa memilih ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, dan juga bisa mengetahui penyebab halal dan haramnya makanan. Ya, pada pertemuan ini semoga kita bisa mencapai tujuan yang akan kita capai. Bisa dipahami? Setelah kita tahu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ini nanti Bu Eli tayangkan sebuah video, kalian simak dengan baik-baik ya. Di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samir, makanan apa saja yang kamu ambil, ya? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samir. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samir pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Tidak tahu kalau buahnya itu tukang makan yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Oke. Dari video tadi kira-kira tentang apa? Ya, contoh makanan halal dan makanan haram ya. Nah, materi hari ini tentang makanan halal, yaitu apa? Makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya.
Jadi ada landasan Al-Qur'annya. Kalau tidak ada landasan Al-Qur'annya, berarti dia hal kecuali ada berarti haram, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tentang syarat makanan halal. Ya, kalian kalau mau makan ada syaratnya. Yang pertama halalan dan thayyib. Halal itu bagaimana? Halal itu makanan yang diperoleh untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh agama. Makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang. Nah, ada 3. Halal karena zat makanan itu sendiri. Jadi seperti video tadi, ada nasi, ada sayur. Memang itu halal dari makanannya itu sendiri. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Kalau dari video tadi, bagaimana cara mendapatkannya? Tidak mencuri, tidak menipu. Nah, yang ketiga, halal karena cara pengolahannya atau prosesnya. Berarti apa? Hewan-hewan ternak, ayam, bebek, kambing, itu proses meninggalnya atau proses matinya disembelih dengan proses syariat Islam. Menyebut nama Allah, membaca bismillah, ya, itu makanan yang halal. Kalau makanan thayyib bagaimana? Silakan dibaca bareng-bareng. Makanan yang dikonsumsi baik bagi tubuh dan kesehatan serta tidak membahayakan. Ya, yang membahayakan itu seperti formalin. Formalin itu pengawet, ada pengawet bukan untuk makanan. Kemudian ada pewarna tekstil dan juga makanan berlemak berlebihan. Ini yang membahayakan. Nah, di sini ada jenis-jenis makanan halal. Apa saja yang bisa kamu konsumsi? Yang pertama, tidak diharamkan oleh Allah kecuali ada dalilnya. Semua makanan yang baik, tidak kotor, tidak menjijikan. Semua makanan yang tidak memberi madharat atau bahaya. Berarti tadi, semua makanan yang tidak ada formalin, yang tidak ada pewarna tekstil, yang tidak ada lemak berlebihan. Kemudian semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar ataupun air laut. Dan yang terakhir, semua jenis makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sekarang makanan haram. Apa itu makanan haram? Ya, ada dalilnya di dalam Al-Quran bahwa itu haram, itu tidak boleh. Seperti itu ya. Itu namanya makanan haram. Nah, jenisnya ada 2, lidzatihi sama li ghairihi. Lidzatihi berarti karena zatnya itu memang dari makanan itu tersendiri. Seperti halnya makanan halal tadi, dari makanan itu tersendiri. Daging babi sudah jelas ya, itu diharamkan oleh Allah. Darah, khamr atau minuman keras, itu dari bentuknya saja sudah diharamkan oleh Allah. Yang kedua, li ghairihi, makanan yang haram karena adanya sebab. Contohnya bangkai. Bangkai kan ada yang mati tidak disembelih secara syariat ya, mati tertabrak tadi seperti video ya. Kemudian semua makanan halal yang tercampur najis, tercampur kotoran, dan makanan haram yang diperoleh dengan cara yang dolim. Contohnya tadi, sampean mencuri, kemudian menipu orang tadi ya, ada jualan tadi, nah itu menjadikan makanan yang tadinya halal menjadi haram. Itu jenis makanan. Materi hari ini tentang makanan halal dan haram bisa dipahami? Oke, waktunya kita diskusi. Silakan membuat kelompok, 1 kelompok 4 orang.
Sudah selesai diskusinya? Nah, sekarang waktunya sampaikan hasil diskusi kalian. Presentasikan ke depan kelas kalian ya. Siapa yang mau menyampaikan? Boleh pilih satu ya. Mbak Talita, silakan maju. Sampaikan hasil diskusi kelompok kamu. Sini. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami. Informasi yang kami dapat. 1. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang. 2. Contoh makanan haram: daging babi, bangkai, darah, hammer, dan hewan yang disembelih tidak sesuai syariat. 3. Cara menghindari makanan dan minuman yang diharamkan adalah dengan mengetahui aturan halal dan haram, memeriksa label halal, serta tidak mengonsumsi makanan yang diragukan kehalalannya. 5. Akibat buruk mengonsumsi makanan atau minuman haram tersebut. 1. Mendapat dosa. 2. Ibadah tidak diterima. 3. Membahayakan kesehatan tubuh. 4. Hati menjadi tidak tenang dan mudah melakukan perbuatan buruk. 5. Mendapatkan rezeki yang tidak berkah dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Talita, tepuk tangan untuk Mbak Talita. Ya, itu adalah hasil diskusi atau kesimpulan pada materi pagi ini tentang makanan halal dan haram. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu halal, bahwa itu haram, ya. Sudah, sekarang coba Bu Eli kita ice breaking dulu biar lebih rileks ya. Kalau Bu Eli bilang konsentrasi, kalian jawab apa? Konsentrasi dimulai. Ya. Bisa dimulai? Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tirukan apa yang Bu Eli katakan, ya? Ya. Darah bangkai, darah bangkai. Darah bangkai, darah bangkai. Beruang kucing, beruang kucing. Beruang kucing, beruang kucing. Apakah haram? Oke, sudah bisa fokus ya. Terima kasih. Selamat. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Sudah bisa konsentrasi dengan apa yang Bu Ali katakan. Mau coba lagi? Yang halal sekarang ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Angkat tangan kalau itu halal. Angkat tangan kalau itu halal. Ya. Ayam. Kucing. Beruang. Ada yang tidak konsentrasi ya. Unta. Oke, bagus. Bisa diambil kesimpulan untuk pada hari ini apa saja makanan-makanan yang halal dan makanan yang haram. Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh agama, dan makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh agama. Pertemuan kali ini sudah cukup. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang minuman binatang halal dan haram. Minggu depan kita akan membahas tentang minuman halal dan haram. Sekarang Bu Eli mau tanya, ya. Apakah kalian sudah paham arti makanan halal dan haram? Ya. Apakah kalian tahu contoh makanan halal dan haram? Ya. Apakah kalian sudah tahu kenapa kita harus makan makanan halal? Ya. Apakah kalian tahu penyebab atau akibat dari kita mengkonsumsi makanan yang haram? Ya. Nah, Pak, silakan sebutkan satu. Membahayakan kesehatan tubuh. Iya. Jadi kalau kita makan makanan yang haram akan membahayakan kesehatan bagi tubuh kita. Materi hari ini dicukupkan, semoga bermanfaat. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.